balik lagi bersama gue Dani Beler dalam konten mengeksplor bakat. Jadi gue bingung nih Om, kayaknya bakat gue apa ya selain stand up gitu. Oke. Makanya gue mencoba semua hal yang pengen gue coba untuk belajar. Mantap. Nah sekarang di samping gue ada Aga Yudhistira. Aga Yudhistira ini adalah salah satu roaster di kota Bogor. Yes. Roaster di kota Bogor. Dia ini punya banyak kedai kopi. Lebih dari satu kedai kopi. Salah satunya ini, nama kedai kopinya adalah Harlan by Reto. Ini adalah kedai kopi yang simple dan desainnya emang dibentuk di rumah Om. Yes. Bentuk di rumah buat nemenin gue di rumah, buat males-malesan. Enggak sih, nggak males-malesan, gue rajin kan. Jadi balik lagi ya, karena gue bangun subuh. Ya. Gue agak nggak percaya soalnya lu bangun subuh. Ya, harus dong. Ya kan, terus buat ketemu orang. Jadi ya, gue bikin di rumah deh, biar mempersingkat waktu juga. Ya, intinya sih. Oke. Sebelum kita jauh, mungkin teman-teman ada yang belum paham tentang dunia perkopian. Apa sih roaster tuh? Oke, roaster itu gue gambarin sebagai kokinya kopi. Kokinya kopi, Juru masaknya kopi, spesialis untuk masak kopi top deh, itu aja deh. Jadi dia yang ngembangin rasa, dia yang bikin kualitas sebuah kopi itu menjadi enak atau tidak enak, itu balik lagi tergantung sama tangan kokinya. Nah, roaster itu adalah koki dari si kopi ini. Bukan barista ya? Bukan. Beda. Petani ada lagi, roaster ada lagi, barista ada lagi, beda. Barista hanya menyajikan. Barista yang menyajikan. Ya, dari bahan yang roaster bikin. Roaster bikin diolah sama barista jadi sebuah produk yang bisa dinikmati. Nah, bicara soal kopi, sebelumnya gue pengen tahu nih sejarah kopi. Oke. Waktu dulu masa penjajahan itu kopi udah ada kan? Kenapa tidak se-hype seperti sekarang? Jadi gini sih mungkin ya. Dulu kan dimonopoli sama VOC, ya. Jadi masyarakat kita sendiri itu nggak kebagian kopinya. Kita memang yang jadi petaninya, yang metiknya kita, yang prosesnya kita, yang sangrainya juga kita. Tapi yang nikmatin bukan kita, tetap VOC. Nah karena itu mungkin ya, jadi zaman itu nggak hype, baru sekarang hype. Terus ditambah lagi era 70-80an mungkin, 60 dari 60 mungkin ya, kopi itu sudah diproduksi secara massal, bentuk saset. Jadi orang mempermudah orang untuk bikin kopi dan menganggap kopi hanya itu aja. Jadi nggak ada hype-nya bicara tentang biji kopi. Karena ya gue yakin dulu waktu lo kecil minum kopi, kalau ngeliat keluarga lo dia minum kopi, ada yang beli dari biji nggak ada. Jarang banget. Kalaupun ada juga jarang sekali gitu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa biji kopi itu ya kopi saset. Karena sudah diproduksi secara massal, sehingga hype untuk bikin kafe-kafe kayak sekarang ya beda, nggak kepikiran sama mereka. Itu mungkin ya. Tapi kopi itu sebenarnya ada di Indonesia atau di luar negeri juga ada kopi sih? Ada, kopi ada di luar negeri. Ya, kurang lebih produsen kopi terbesar itu Brazil, Vietnam, Indonesia, Afrika. Nah itu negara-negara, salah satu dari sebagian besar negara-negara penghasil kopi. Karena pohon kopi hanya tumbuh di area tropis dan subtropis. Dan notabene-nya Asia Tenggara. Amerika pun juga. Brazil tadi ya? Kolombia, Panama. Salah satu, pokoknya negara yang ada di Katulistiwa dan sekitarnya itu bisa tumbuh kopi. Gitu. Karena kisahnya juga kan kopi pertama kali ditemukan katanya di Afrika. Ya. Ditemukan sama gembala kambing katanya. Kambingnya makan kopi jadi energik dan segala macam. Akhirnya dia coba olah, dia makan buahnya sampai dia sangrai. Nah itu sejarah singkat pertama kali kopi ada. Di Indonesia ini ada berapa jenis kopi, Om? Biji ya? Biji kopi ya, jenisnya ya. Itu ada Robusta, Arabica, Excelsa, sama satu lagi gue lupa tuh disebutnya apa, tapi ada 4 jenis nanti deh kalau gue inget deh. Tapi Excelsa, Robusta, Arabica itu salah satu varietas dari kopi sendiri, itu jenis-jenis kopinya gitu. Toraja nggak masuk Om? Itu origin. Beda lagi. Beda lagi. Jadi dari origin itu nama tempat daerah di tangannya. Kalau varietasnya
banyak lagi varietasnya. Ada varietas Katimor, ada Katuai, ada Bali. Lini S. Bukan. Oh, beda itu lagi. origin. Ya? Oh, itu origin. Origin. Ya, ya, sorry. Ya. Nah, varietas tuh sangat banyak. Ada yang hasil kawin silang dari tim-tim sama apa antar jadi apa ya, salah satunya Katimor gitu ya. Ada Lini S berapa itu banyak juga. Nah, itu varietas. Kalau origin itu di daerah mana biji kopi itu ditanam. Basicnya itu. Nah, itu yang bisa dikatakan origin. Ini originnya dari Gayo nih, ini originnya dari Ciherang nih, ini originnya dari mana nih gitu kan. Sah-sah aja. Dan bisa aja, walaupun sama-sama Arabica dengan varietas yang sama. Gua punya Arabica dari varietas Katimor, lo juga punya Katimor. Gua tinggal di Sulawesi, lo tinggal di Flores. Originnya Flores, walaupun varietasnya sama. Oke. Ya, ini Katimor dari Sulawesi, lo Katimor dari Flores. Kayak domisili ya, Om? Domisili, iya benar. Nah, sekarang juga ada yang namanya indikasi geografis. Oh. Jadi itu harus legal. Lo bilang ini biji kopi dari Toraja, nah indikasi geografisnya itu dipertanyakan sekarang. Gimana, bener nggak ada surat-suratnya? Makanya sekarang udah nggak bisa bohong kali ya. Ya. KTP bro, ada KTP-nya. Itu first crack. Kalau second crack itu pertama kalinya inti dari kopi itu pecah. Oh, tapi Nah. bunyinya sama. Bunyinya sama, tapi lebih rapid. Rapid itu apa ya? Ulang. Ya lebih berulang-ulang yang second crack. Kalau first crack itu bunyinya tek tek. Oh. Crack. Kalau second crack bunyinya trek. Kayak popcorn. Kayak popcorn. Karena ada waktu-waktu di mana bins ini harus berubah warna, di mana bins ini selesai, di mana kalau lo keset, artinya perubahan rasanya juga ada. Oke. Gitu. Nah, lu kan tadi udah menjabarkan tuh panjang lebar masalah green beans, masalah kopi yang udah di roasting segala macam. Nah, sekarang gue pengen nyoba bagaimana kalau gue sebagai barista gitu, penyajiannya aja. Mau coba bikin? Mau coba bikin gua? Enggak. Ayo. Semangat. Saking semangatnya ya. Oke guys, kali ini gue bakal nyoba diajarin sama Maga bagaimana kita penyajian kopi yang baik belum tentu benar. Attitude-nya aja baik dah. Udah nggak apa-apa. Yuk, sikat. Let's go. Nah, guys, kali ini gue akan mencoba menjadi barista, belajar menjadi barista. Bagaimana kopi yang dari petani udah di roasting, terus habis itu udah berbentuk seperti ini. Kopi udah berbentuk seperti ini, lalu gue sajikan seakan-akan untuk konsumen atau pengunjung. Nanti gue pengen tahu caranya gimana. Udah siap? Oke, nomor 1 siapin air ya, jangan lupa ya. Siapin air ya. Oke, ini mungkin gue bisa jelasin sedikit yang gue coba ajarin, bukan ajarin ya, coba gue praktekin. Oke, ini bisa dipraktekin juga sama teman-teman di rumah yang nggak punya mesin espresso. Oke, Gitu. Tapi kita ceritanya nih mau bikin apa tadi? Kopi susu kekinian. Kopi susu kekinian. Oke, ini kita coba praktekin sedikit ya. Pertama panasin air. Itu harus pakai kompor, Om. Kalau punya batang mau boleh. Hau. Mati lah. Oke, kedua Berarti siapin air ya. gelas. Gelas, udah pasti. Kalau punya estetik boleh. Iya, betul. Kalau gua gelasnya kosmetik.
Iya, benar. Lebih ke cantik sih. Itu apa Oke. tuh Om? Ini perlu tunjukin. Perlu tunjukin. Cuk, sini Cuk. Creamer. Oke. Creamer. Ini creamer ya. Creamer biasa dengan sendok bayi. Biar kita baby banget kan. Emang harus pakai sendok bayi Om? Ya biar kelihatan lebih imut aja kalau cewek-cewek. Ih lucu, kamu punya bayi ya? Iya. Kan cewek-cewek nggak akan ngelihat sendoknya juga. Iya. Ini itu krim. Creamer. Ini gula aren. Ya. Nah, itu gula aren. Ya. Ini krim ya. Creamer, dua, gula aren sama kayak tadi ya. Ini Set. kopi susu kekinian ya. Kita pakai gula aren lah ya. Seenaknya aja, secukupnya. Nggak usah terlalu heboh juga. Kalau suka manis boleh lebih, nggak suka manis boleh kurang. Oke. Itu berapa sendok Om? Kalau gue seenak gue aja sih. Itu sendok apa sih? Ini Hah? bayi Bayi juga. kayaknya. Ini memang ngeleksi bayi nggak sih Om? Semuanya bayi. Oke. Persiapannya udah cukup. Sekarang Kopi. kopi. Mungkin Bung Denny boleh bantu saya ambil Oke. kopi Bogor. Kopi Bogor nih. Kita mau pakai Bogor ya, Nih, kopinya ya. Ini kopi Bogor. Karena kebetulan Ya. kita ada di Bogor nih. Ini kopi Jambi. Ini Yes. kopi. Wah, kalau ini kopi bersama, nggak ada. Nggak ada. Jadi mau Depok bisa, ini Citayam bisa. Jadi kita ambil biji kopi berapa banyak? 30 gram. Nah, ini udah gua nolin. Cok, lihat ditimbang nih. Cai dikit lagi Dikit gua. lagi. 31. Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita plus minus aja. Oke, banyaknya segini kurang lebih. Kita giling Oh. pakai mesin grinder. Gilingannya standar aja, jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar juga. Kalau buat gue, tapi kalau ada yang suka lebih pahit, boleh lebih halus. Kalau kurang halus diapain Om? Kalau kurang halus. Halusin. Lagi, masukin lagi. Oke, kurang lebih sekasar ini ya. Boleh dikasih lihat kali. Tuh. Ini kopi yang udah digiling nih, sekasar ini. Ya, gue pakai sekasar ini. Air juga udah matang nih, guys. Udah matang Bang. Oke, gue pakai saringan. Saringan. Oke, jangan lupa dibasuh dulu. Kenapa harus gitu Om? Biar biar wadahnya panas. Jadi panas airnya nggak dipakai pada saat nyeduh kopi, nggak dipakai untuk manasin wadah. Oh. Plus ini juga membersihkan dari bakteri-bakteri ya. Oke. Oke. Apa lagi Om? Apa tuh? Gelas Untuk? biasa aja. Oke, kita pertama tuang ke sini kopinya Semua? semuanya. Wah, 10 Om. Apa apa? 10 apa nih? Apa apa? Masukin air. Tadi kita inget ya, gue pakai kopi 30 gram. Sekarang airnya gue pakai 170. 170. Yes. Mantap. 180 Om. Gak apa-apa lah. Nah, turun. Nah, 174. Oke, cukup ya. Cukup. Kita diemin dulu beberapa saat. Oh, jadi udah dipanasin, kopinya diemin nih. Diemin dulu. Jangan diajak ngobrol, jangan ditegur, diemin aja. Jangan, diemin. Diemin aja udah. Kita nggak kenal. Nggak kenal ya. Sampai berapa lama dieminnya? Kurang lebih
Gue biasa 30 detik sampai 60 Satu detik, menit. ya sampai 1 menit. Tujuannya apa? Gue pengen ngeluarin gas karbon yang ada di dalam biji kopinya, supaya dia keluar dulu, baru nanti kita proses lagi. Oh. Oke. Harus dipukul dulu guys. Karena ini soto kan ada gebrak nih, kopi gebrak juga nih. Oh, kopi tubruk tuh deh emang digituin. Tubruk ya. Makanya barista-barista banyak yang motornya rusak depannya. Karena ditubrukin. Oke ya, gua asumsi kita ini udah 30 detik sampai 1 menit. Oke, kita nggak memperpanjang lagi, langsung tuang aja bro. Langsung tuang, dor. Oh, disaring ya. Yes. Idih. Masih ada sisanya. Tuang lagi. Oh, sampai benar-benar nggak kesisa ya? Yes. Kurang lebihnya begitu. Oke. Buang lagi sedikit. Kok jadinya cuma segitu ya, Om? Belum. Oh, belum. Nah, ini jadi lagi tahap proses penyaringan. Tuh, proses seleksi. Jadi yang diambil tuh benar-benar kopi yang emang sungguh-sungguh pengen jadi kopi. Kalau yang nggak niat nggak akan kesaring. Berapa lama nih Om proses penyaringan? Gak perlu lama-lama. Nggak perlu sampai lama-lama. dia selesai aja. Sampai dia selesai. Nyari apa Om? Tadi sendok. Ada. Itu fungsinya buat apa sendok? Makan. Ya, itu satu. Yang kedua buat Buat apa? ngaduk. Oh, buat ngaduk. Oke ya. Sekarang kita lihat dulu, kita tungguin sampai kopinya bener-bener Nggak netes. turun. Ya, jangan netes. Oke. Ini biasanya untuk metode ini, untuk satu kopi itu penyajian itu 3 sampai 4 menit. 3 sampai 4 3 menit. sampai 4 menit. Itu emang harus pakai saringan itu apa saringan yang lain, Bang? Boleh, bebas. Selama biji kopinya tetap bisa tersaring. Intinya sih itu. Kita juga pengen ampasnya nggak ada lah ya. Jadi ini basicnya karena kita nggak punya mesin espresso, kita mau menyamakan kopi yang kita buat ini sama seperti ekstraksi yang terjadi di kopi, mesin kopi. Nah, salah satu cara yang tradisional adalah ini. Sebetulnya ini ya dari zaman dulu nih. Ini kopi Melayu nih pakai ini biasanya. Oh. Boleh nyebut merek? Boleh, boleh. Oke, Kongji tuh pakai ini. Yang Kongji tinggi-tinggi apa? tuh. Oh. Nah, Kongji tuh pakai ini. Terus kopi Tiam, Tiam. pakai ini juga. Oh, berarti Nah, tradisional ya? Mereka adalah kopi Melayu. Oke, kurang lebih cukup ya. Cukup Om. Gua tuang. Sampai berapa banyak Om? Nggak usah banyak-banyak. Wih, benar. Jadi coklat tuh. Espresso bos. Oh, Tinggal diaduk. kita aduk aja. Ada belum nyatu nih ya. Kopi, Belum. gula aren, creamernya belum nyatu. Yes. Harusnya jangan sendok makan Om. Betul, harusnya memang jangan sendok makan, tapi Sendok semen boleh. Sendok yang kecil. Yang buat semen juga. Jadi si sendok ini nggak sampai bawah. ya. Jadi digabung guys, creamer, gula aren sama kopi yang udah disaring tadi digadung.
digabung hingga semuanya larut. Om, kok masih ada putih-putih? Sini. Cep. Sip. Tahap berikutnya adalah Nggak apa-apa, nggak perlu sponsor. ditutup. Enggak ya? Oh. Oke, diamond. Diamond. Langsung aja bos, kita taruh aja bos. Oke, mantap. Mantap. Yes. Ini masih perlu sendok? Boleh, taruh aja. Oke. Secukupnya juga. Terus salah tahu Om, nuanginnya nggak gitu. Harusnya gini. Nah, Cuma gue anti mainstream. Kalau diajarin gue suka ngeyel gitu. Rebel ya. Campur Ini- susu murni ya. Betul. Ini yang paling penting. Gak ada ini nggak enak. Nah, plastik Es batu. guys. bukan pak, Bukan ya? Ini es batu pak. Es batu. Es batunya? Sendok es batu bayi. Nah, semuanya jadi bayi ya. Oke, kita cemplungin aja guys. Es batunya harus khusus apa enggak usah? Enggak sih. Bebas. Bebas. Sip. Sudah bisa di Aduk Om. boleh diaduk, boleh enggak? Ih, jadi guys. Silakan. Ini dia. Kopi dari awal kita bikin tadi dari kopi biji di grill apa sih Om? Green, Green, di grind. di grind, di apa sih Giling. namanya, digiling sampai jadi halus. Habis itu dicampurin sama creamer, gula merah, gula aren sama susu. Susunya harus yang plain, yang polos. Bebas. Gua kalau itu balik lagi ke selera. Mau bikin polos, mau bikin ada yang Coklat creamy. boleh? Kalau suka sih, nggak apa-apa. Sekarang ada yang susu green tea juga nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini udah campur es batu juga biar kayak kopi kekinian. Sekarang kita coba rasanya. Cheerio. Gue kesian sama yang megang kamera, mau nggak? Kenapa ini ya? Creamy. Karena ada creamer. Gue sesimpel itu ya. Iya. Tapi sebenarnya gini, kenapa bisa creamy? Karena memang balik lagi takaran. Yang menentukan creamy-nya itu mau dimunculkan atau tidak memang benar dari creamer dan susunya. Nah, mau seberapa besar perbandingan antara mereka berdua ini yang menentukan nanti ini creamy atau enggak. Oke. Nah, nggak usah. Ya. Si kopinya ada rasanya, Yes. tapi creamy-nya dominan juga. Yes. Makanya metode ini gua kategorikan metode tradisional yang efektif sebenarnya nih. Jadi kalau teman-teman yang di rumah atau yang mau buka kedai kopi nggak punya budget tambahan untuk mesin espresso, bisa pakai ini alternatif. Gitu, kenapa enggak? Gitu. Nyarinya di mana ini? Gue rasa sekarang di toko online juga banyak ya. Toko online tuh bisa Apa dicari. namanya Om ini? Pertanyaan bagus, Nah. yang saya lupa. Tapi ini namanya cari aja keyword saringan kopi, kopi saring, kopi tiam, teko kopi tiam, banyak lah. Gue yakin ketemu juga barang ini. Harga terjangkau. Harga sangat-sangat terjangkau kalau kita bandingin sama metode-metode manualan yang sekarang ada. Kan ada Rockpresso, ada Flare, ada banyak lah ya.
ini di bawah mereka semua harganya. Jauh lah, jauh. Oh gitu, jadi ya buat teman-teman semua udah paham bagaimana asal muasal dari biji kopi yang dipetik oleh petani, habis itu dikumpulin, lalu di roasting. Roasting tuh kayak dibakar sehingga si kopi itu dari hijau sampai ke hitam. Yap. Hingga menjadi seperti ini. Lalu dari ini diolah lagi ke mesin giling. Ya. Diperhalus lagi, itu benar-benar murni dari kopinya. Nah, untuk teman-teman yang pengen nambahin rasa krim, nambahin rasa manis, bisa diatur pakai yang tadi udah kita contohin. Ada creamer, gula aren, dan juga susu murni. Susunya bebas, mau produk apapun boleh. Langsung dari sapinya juga boleh. Langsung dari sapinya boleh. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang punya ide untuk bikin kedai kopi, silahkan tonton video ini sampai habis. Tadi juga kita udah jelasin bagaimana kita memanage sebuah bisnis kopi dengan tren yang lagi hype sekarang, apa yang harus dilakukan gitu. Dan alhamdulillah dari nol, dari biji kopi yang nggak bisa dinikmati sampai jadi gini, wah gila sih. Emang enak banget itu rasanya, menurut gua. Wah mantap. Mari mas. Buat teman-teman semua yang pengen berkunjung ke kedai kopi punya Aga Yudhistira, bisa main ke Jalan Kresna. Ini nama kopinya adalah Kopi Harlan by Reto. Nanti gua taruh Instagramnya ada nggak? Ada dong. Ada Instagramnya, nanti gua cantumin di bawah ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngikutin proses gua dari nol nggak tahu kopi sampai akhirnya sedikit tahu dan diajarkan bagaimana cara menyajikan kopi untuk konsumen oleh Aga Yudhistira. Terima kasih banyak. Dari gua dan Beler, pamit undur diri. Dari Aga Yudhistira, pamit juga turun ke bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.